pembelajaran tentang mengenal bangun datar dengan menggunakan motif tenun. Selamat menyaksikan! Media nyata. Oke, baik, di sini nanti kita akan menentukan macam-macam bangun datar yang ada pada sarung. Di sini untuk media gambarnya Ibu sudah menentukan macam-macam bangun datar yang ada pada motif kain tenun ini yang Ibu pegang. Di sini ada beberapa bangun datar yang sudah Ibu tandai, yaitu ada di sini Ibu sudah tandai ada beberapa macam-macam bangun datar yang ada pada motif kain tenun yang Ibu ambil. Jadi di sini ada trapesium, ada bola ketupat, ada persegi, ada juga persegi panjang, dan juga ada segitiga. Jadi kenapa Ibu menentukan kalau ini termasuk dalam bangun datar persegi? Karena ciri-ciri persegi itu adalah mempunyai 4 sudut yang sama besar, terus memiliki 4 sisi yang sama panjang, terus memiliki 4 sumbu simetri putar dan 4 sumbu simetri lipat. Dan ini yang Ibu lihat ini termasuk dalam ciri-ciri persegi. Jadi Ibu menentukan kalau ini termasuk bangun datar persegi pada motif yang ini. Untuk lebih jelasnya dipakai ini saja. Ini. Sepakat bangun datar persegi? Sepakat. Jadi kita sudah menentukan satu bangun datar, yaitu bangun datar persegi. Oke, yang berikut kita masuk di segitiga sama kaki. Di sini kenapa Ibu menentukan kalau ini termasuk dalam bangun datar segitiga sama kaki? Karena pada segitiga sama kaki itu memiliki ciri-ciri, yaitu mempunyai 1 sumbu simetri lipat, jadi hanya 1. Dia tidak bisa membagi lagi sama. Terus kedua sisi itu berhadapan itu sama panjang. Di sini sudah terbukti kalau duanya sama panjang. Jadi di sini sudah jelas sekali dan ini termasuk segitiga sama kaki. Oke, yang berikut yang ini Ibu tandai motif yang ini seperti bangun datar bola ketupat. Kenapa bola ketupat? Karena dia memiliki 4 titik sudut berhadapan sama besar. Terus dia memiliki 2 diagonal yang tidak sama panjang. Di antara atasnya sama, tapi di sininya sama, tapi ukuran atas dan bawahnya tidak sama dengan yang kiri dan kanan. Terus
derajat genjang. Kenapa bangun datar derajat genjang? Karena ciri-cirinya itu memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang. Terus dia memiliki 4 sudut dengan sudut yang berhadapan itu sama besar, atas dengan bawah, samping kiri dan samping kanan. Terus di sini juga ada bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi panjang ini juga memiliki ciri-ciri memiliki 4 sudut siku-siku. Ini membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Terus dia memiliki 2 simetri lipat.
kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Oke. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bahwa di sini kami menemukan ada macam-macam bangun dasar. Yang pertama ada berangkat kumpat. Ini teman-teman perhatikan di sini. Berangkat kumpat. Terus segi limanya. Ini. Satu. Kenapa disebut segini? Karena ada 5 sudut. Berhitung, Lesti. Ini. Teman-teman perhatikan segi limanya dari sini. Ada 4 sudut nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau persegi, ini teman-teman. Ini bagian dalamnya ini persegi. Terus persegi panjang itu 4 sudut juga ini. Di luar. Oh iya, segitiga untuk segitiganya ini. Ya, segitiga sempit sih. Oke. Bagaimana teman-teman kelompok lain? Apakah mau menanggapi? Jadi untuk kain tenunnya mereka ini ada beberapa bangun dasar yang mereka sampaikan tadi. Ada segi 5, ada segitiga sama sisi, ada apa lagi? Segi pangkat. Dengan oke, tepuk tangan dulu untuk bagaimana kelompok yang lain? Kami Ibu. Oh ya, kelompok ini ya.
yaitu